Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliam Barashmawati. Saya Anissa Nadira. Saya Dinda Oliana. Saya Rama Wijaya. Dan saya Widya Indri Lestari. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan nih ke kalian tentang Identitas nasional. Subbab yang pertama, definisi. Sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan identitas nasional? Oke, jadi kata identitas itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang memiliki pengertian ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Secara terminologis, identitas nasional itu adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu negara yang secara filosofis membedakannya dengan bangsa yang lain. Kalau menurut salah satu ahli, yaitu Bapak Kunta Wibisono, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dengan ciri khasnya, yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Intinya, identitas nasional merupakan ciri khas suatu bangsa yang membedakan antara bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Itu artinya, setiap bangsa akan memiliki identitas sendiri sesuai dengan keunikan, ciri, sifat, serta karakter dari bangsa tersebut. Subbab kedua yaitu sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih dari mana tumbuh rasa nasionalisme di Indonesia ini? Kolonialisme di Indonesia telah dirasakan sejak tahun 1511, yaitu ketika Portugis menundukkan Malaka dan sekitar tahun 1640 ketika Belanda berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Portugis masuk ke wilayah Nusantara melalui perdagangan. Demikian juga dengan Belanda menguasai perdagangan interinsuler di hampir seluruh Nusantara. Hal ini menunjukkan awal masuknya penguasaan kolonialisme Belanda, terutama di Pulau Jawa ketika Raja Mataram menyerahkan kekuasaan atas daerahnya di pantai utara Pulau Jawa kepada VOC tahun 1749. Eksploitasi kolonial Belanda mulai dirasakan di Pulau Jawa sejak tahun-tahun pembubaran VOC tahun 1675 dan awal pembentukan kultur stelsel, terutama rencana Daendels membangun sarana dan prasarana yang membutuhkan pengerahan tenaga kerja paksa dan rencana Raffles menerapkan sistem pajak tanah. Puncaknya ketika Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830 mengeluarkan kebijakan tentang eksploitasi negara tanah jajahan menjadi pedoman kerja pemerintah kolonial. Kebijakan tersebut untuk mencapai peningkatan semaksimal mungkin produksi pertanian untuk Eropa. Kebijakan ini lebih bermuatan ekonomi, tetapi seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat berdampak kepada kebijakan yang bersifat politis, yaitu adanya perluasan jabatan pemerintah kolonial secara besar-besaran di Nusantara, mulai dari kresidenan hingga ke distrik. Tapi Din, itu kan bisa dibilang secara internal ya. Kalau pengaruh dari eksternalnya tuh ada nggak sih? Ada dong. Kalau secara eksternal dipengaruhi oleh perlakuan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905, kemudian gerakan Turki Merdeka, revolusi Cina, dan gerakan nasional di negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Peristiwa-peristiwa tersebut membesarkan kesadaran nasional yang memunculkan harga diri sebagai bangsa yang mandiri. Walaupun pengaruh eksternal ini dapat membangun kesadaran pemuda-pemudi Indonesia, sebenarnya kesadaran akan harga diri bangsa lebih dimunculkan karena faktor internal, karena dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia. Kemudian, lahirlah beberapa bentuk pergerakan nasional yang disebabkan oleh adanya kesadaran yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi yang tertindas, terbelakang, dan diskriminatif yang melahirkan suatu keinginan untuk bebas, merdeka, dan maju. Dimulai dari Gerakan Budi Utomo,
pada tahun 1908, Serikat Islam pada tahun 1911, Muhammadiyah pada tahun 1912, Indische Partij pada tahun 1912, Indische Sosial-Demokratische Vereniging pada tahun 1914, Trikoro-Darmo pada tahun 1915, berbagai bentuk organisasi lainnya yang bersifat kesukuan seperti Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Ambon, dan yang terakhir Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Subbab yang ketiga, identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional ini berperan sebagai tanda pengenal yang mencerminkan seluruh kepribadian sebuah bangsa. Contoh identitas nasional yang merupakan karakter bangsa adalah Pancasila. Seperti yang teman-teman ketahui, keberagaman di Indonesia ini sangatlah tinggi, sehingga menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan kaya akan adat istiadat juga budaya. Nah, Pancasila yang merupakan dasar negara kita ini merangkum seluruh keberagaman yang ada di Indonesia menjadi satu. Seperti yang kita ketahui pula, unsur-unsur yang membentuk identitas nasional suatu bangsa antara lain adalah suku bangsa, agama dan kepercayaan, bahasa, dan juga kebudayaan. Subbab keempat, proses berbangsa dan bernegara. Bagaimana sih proses berbangsa dan bernegara? Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Unsur-unsur negara meliputi 1. Unsur konstitutif, yaitu rakyat dan wilayah. 2. Unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan bangsa Indonesia sebagai berikut. 1. Adanya persamaan nasib. 2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka. 3. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Proses berbangsa. Salah satu perkataan Soekarno yang sangat terkenal adalah jas merah, yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Sejarah adalah ibarat spion kendaraan yang digunakan untuk mengerti keadaan di belakang kita. Namun demikian, kita tidak boleh terpaku dalam melihat ke belakang. Masa lalu yang tragis bisa saja mengurangi semangat kita untuk maju. Peristiwa tersebut hendaknya menjadi pemicu untuk mengejar ketertinggalan dan berusaha lebih maju dari negara yang dulu pernah menjajah kita. Proses bernegara. Proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan. Mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat, tidak di bawah cengkeraman dan kendali bangsa lain. Jadi, sebenarnya bentuk identitas nasional negara Indonesia itu apa sih? Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia. Kedua, bendera negara yaitu sang merah putih. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Pada tanggal 28 Oktober 1908, dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen tetapi tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa Indonesia. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Berisi 5 dasar yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. Saat ini identitas negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disepakati untuk tidak ada perubahan. Kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki citra rasa yang tinggi dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas merupakan kebudayaan nasional. Terima kasih kepada Ibu Zahra yang telah memberikan saran dan insight baru di mata kuliah kewarganegaraan hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak hingga akhir. Harapannya, semoga video yang kelompok kami sajikan dapat memberikan manfaat untuk kedepannya. Bagi teman-teman, kami membuka sesi pertanyaan. Untuk itu, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.